Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan ide jualan. Ini laris banget ya, modalnya juga kecil, cara buatnya gampang, tapi rasanya enak. Namanya yaitu roti bawang. Seperti apa proses pembuatan juga bahan-bahannya, simak video sampai selesai. Siapkan 250 gram tepung terigu, aku menggunakan yang pro sedang. Kemudian 50 gram gula pasir dan juga 5 gram ragi roti. Tambahkan 1 sendok makan susu bubuk. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Tambahkan juga di sini 150 ml air. Ini aku menggunakan air biasa ya, air matang, tapi yang suhu ruang aja. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Untuk pemberian airnya bertahap, jangan sekaligus ya, supaya kita bisa mengukur konsistensi daripada adonan, supaya tidak kelembekan dan juga supaya tidak terlalu kering. Oke, selanjutnya di sini akan aku ulennya manual menggunakan tangan. Kemudian aku tambahkan 20 gram margarin, juga sedikit garam, kurang lebih 1/4 sendok teh aja atau setengah sendok teh ya. Jadi nanti sesuaikan aja dengan selera. Selanjutnya akan aku uleni hingga menjadi kalis. Setelah kalis seperti ini, kemudian tutup rapat dan diamkan selama 40 menit. Setelah mengembang, kemudian akan aku kempiskan untuk adonan. Lalu akan aku bagi adonan dengan berat masing-masing 30 gram. Setelah itu, di sini aku siapkan cetakannya, kertas roti panjang seperti ini. Kemudian bentuk adonan, lalu isi ya di bagian tengahnya dengan cream cheese. Kalau tidak ada cream cheese boleh diisi dengan menggunakan keju juga bisa atau sesuai dengan selera. Nah, ini akan aku isi dengan cream cheese. Ini kebetulan aku menggunakannya bukan cream cheese ya, tapi keju Sprite atau keju Sprite ya. Keju Sprite. Oke, kemudian bentuk menjadi bulat, letakkan ke dalam wadah kertas roti. Lakukan ke semuanya hingga selesai. Nah, kalau sudah semuanya selesai, kemudian akan aku diamkan selama 10 menit. Selagi menunggu, aku siapkan bahan topping. Ada 5 siung bawang putih yang sudah dihaluskan seperti ini. Kemudian tambahkan 80 gram margarin. Tambahkan 2 sendok makan minyak goreng. Tambahkan juga sejumput garam. Kemudian juga di sini akan aku tambahkan dengan 2 sendok makan daun seledri cincang. Lalu tambahkan keju Sprite atau cream cheese ya, kurang lebih 2 sendok makan, setengah sendok makan tepung terigu, lalu aduk hingga tercampur rata. Kalau kalian ingin manis, boleh ya ditambahkan dengan 2 sendok makan SKM. Karena aku ingin rasanya gurih, jadi tanpa aku tambahkan SKM. Masukkan ke plastik segitiga seperti ini, lalu buka adonan yang sudah 10 menit didiamkan, olesi bagian permukaannya dengan 1 butir kuning telur secara merata.
Selanjutnya kerat memanjang di bagian permukaannya, gunakan pisau yang tajam ya. Di sini aku menggunakan cutter yang tajam. Lalu semprotkan krim bawang tadi di atas keratan, memanjang seperti ini. Nah, di sini untuk oven sudah harus kalian panaskan 10 menit sebelum adonan dimasukkan. Oke, kalau sudah, kemudian akan aku oven ya. Di sini kalian bisa menggunakan oven listrik maupun oven tangkring. Jadi di sini aku menggunakan oven listrik. Untuk penggunaan oven listrik, oven selama 40 menit, api atas bawah lalu suhu 180 derajat Celcius. Kalau kalian menggunakan oven tangkring, tambahkan waktunya 10 menit dan penggunaan apinya gunakan api sedang. Oke, setelah matang seperti ini, kemudian angkat lalu dinginkan terlebih dahulu. Dan ini hasilnya merekah, cantik ya, seperti ini. Nah, untuk cara mempackingnya, tunggu dingin baru akan kita masukkan ke dalam dus ataupun bisa dimasukkan ke dalam plastik OPP karena aku tidak punya plastik OPP yang berukuran besar, jadi aku masukkan ke dalam dus aja. Nah, ini juga dusnya agak kebesaran ya, kalian bisa cari dus yang sesuai dengan ukurannya. Untuk per satu resep ini bisa kalian jual dengan harga 5.000 sampai 6.000 rupiah, bahkan jika kalian jual dengan harga 8.000 juga bisa aja ya. Nanti untuk harga jualnya silakan sesuaikan dari modal awal yang kalian keluarkan dan tentunya sesuaikan dengan wilayah kalian masing-masing. Hasilnya sangat lembut dan juga menul seperti ini, kalian bisa melihat ya. Rasanya juga unik karena ada perpaduan dari topping rasa bawang. Di suhu ruangan untuk roti bawang ini bisa bertahan maksimal 3 hari aja karena kita tanpa menggunakan bahan pengawet apapun. Oke, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini. Ide jualan roti bawang ala aku. Mudah-mudahan bisa menginspirasi sahabat aku semua di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan resep snack dari mie bihun ya. Ini bisa banget untuk ide jualan. Namanya dadar bihun. Nah, seperti apa proses cara pembuatan juga bahan-bahannya? Simak videonya sampai selesai. Siapkan 2 keping bihun yang sudah direndam air lalu tiriskan. Nah, untuk model bihunnya itu seperti ini. Lalu direndam dan hasilnya seperti itu. Supaya tidak terlalu panjang untuk bihunnya akan aku potong-potong. Lalu tambahkan 2 butir telur. Tambahkan dengan 1 sendok teh kaldu jamur, kalau tidak ada boleh diganti MSG. Satu sendok teh garam atau sesuai selera untuk tingkat keasinannya. Tambahkan juga dengan 1 sendok teh bawang putih bubuk, ini opsional, kalau tidak ada boleh di skip. Lalu setengah sendok teh lada. Aduk hingga tercampur rata semuanya. Kemudian tambahkan di sini ada wortel, daun bawang, daun seledri, 3 buah sosis ayam serta 2 siung bawang putih ya. Semuanya dicincang. Lalu masukkan aja.
Untuk mencincangnya itu kecil-kecil aja ya. Selanjutnya aduk hingga tercampur rata. Terakhir masukkan 2 sendok makan tepung terigu. Di sini aku menggunakan yang pro rendah. Aduk lagi hingga semuanya tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata, di sini akan aku panggang atau goreng dengan menggunakan cetakan seperti ini ya, yang terlebih dahulu olesi dengan menggunakan minyak sayur. Ini adalah cetakan kue lumpur. Setelah semuanya dioles dengan menggunakan minyak sayur, kemudian tunggu hingga benar-benar panas terlebih dahulu untuk wajannya. Lalu masukkan ya untuk bihunnya tadi, kurang lebih 2 sendok makan atau secukupnya. Dibuat penuh aja juga nggak apa-apa ya, karena ini tidak akan meluber keluar, tidak akan mengembang maksud aku. Untuk penggunaan apinya, gunakan api yang kecil aja, yang paling low heat ya, supaya tidak gosong nanti hasil di bagian bawahnya. Untuk dadar bihun ini bisa banget ya untuk ide jualan sebagai isian snack box, karena rasanya unik dan tentunya belum banyak orang yang membuatnya. Ketahanan di suhu ruangan bisa bertahan maksimal 2 hari aja, karena ada sayurannya ya, takut gampang basi. Nah, untuk harga jualnya sendiri silahkan ya tentukan sendiri dari modal awal yang kalian keluarkan. Untuk perkiraan dari aku 3 ribuan sudah untung ya untuk menjual dadar bihun ini. Oke, ini akan aku panggang atau goreng sebentar, ditutup rapat seperti ini. Kurang lebih waktunya untuk menggoreng atau mendadar ini 7-10 menit. Nah, kalau di bagian dasarnya sudah berwarna kuning kecoklatan, boleh dibalik seperti ini supaya di bagian permukaannya itu bisa kering dan matang semuanya ya. Kalau tidak dibalik takutnya nanti masih agak setengah matang di bagian permukaannya, sehingga membuat bihun dadarnya ini cepat basi. Sebaiknya dibalik aja. Kalau mau di oven juga bisa, gunakan cetakan muffin kemudian dimasukkan ke oven. Nah, kalau sudah dibalik seperti ini, tutup kembali sebentar aja, kurang lebih 2 menitan untuk mematangkan bagian permukaannya. Dan kalau sudah matang, tinggal diangkat dan biarkan hingga dingin. Nah, seperti ini ya tampilannya, sangat cantik dan unik, walaupun hanya dari bahan yang sederhana. Menurut aku lebih enak menggunakan bihun putih seperti ini ya daripada mie kuning, karena menurutku lebih crunchy aja di bagian luar-luarnya, jadi keras gitu. Nah, ini setelah semuanya selesai dipanggang, kemudian dinginkan terlebih dahulu, nanti setelah dingin baru kita kemas. Nah, untuk cara pengemasannya sendiri seperti ini ya, diberikan alas kertas roti kukus, lalu di atasnya tinggal disemprotkan aja saus pedas ataupun saus tomat, bisa juga ditambah dengan mayonaise, atau kalau lebih suka lalap cabai hijau juga bisa, hanya cukup ditambahkan dengan cabai lalap aja. Tapi ini supaya lebih terlihat cantik, akan aku berikan topping di atasnya dengan saus sambal dan juga mayonaise. Unik banget ya, tampilannya cantik walaupun hanya dari bihun yang sederhana. Kalian harus mencobanya ya, siapa tahu nanti
laris manis untuk ide jualan sebagai isian snack box. Bagi yang tidak dijual kembali juga bisa loh dicoba untuk snack keluarga, karena rasanya yang unik tentunya nanti akan disukai oleh anak dan keluarga kita. Oke, seperti ini hasilnya ya. Setelah diberikan topping, tampilannya sangat cantik dan juga menarik. Tinggal dijual aja, insya Allah laris manis. Nah, ini aku akan coba satu ya. Untuk hasilnya itu sangat kokoh dan juga crunchy ya di bagian pinggir-pinggirnya. Keras gitu kalau di bagian pinggirnya, tapi lembut di bagian tengahnya. Oke, selamat mencoba ya untuk sahabat aku semua di rumah. Ide jualan dari mie bihun, namanya dadar mie bihun yang sangat unik. Selamat mencoba. Terima kasih, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.